Jadilah seorang kreator, konseptor, mediator, dan problem solver. Hak pers atau kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, yaitu untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum, yang sejatinya merupakan suatu upaya untuk memberi jaminan terciptanya keadilan. Artinya, setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama di dalam hukum. Kebebasan pers tidak terelakkan lagi merupakan suatu unsur penting dalam pembentukan sistem bernegara yang demokratis, terbuka dan transparan. Pers sebagai media informasi merupakan pilar keempat demokrasi yang berjalan seiring dengan penegakan hukum dan untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Oke, mari kita nonton bersama-sama di podcast kita. Kenalkan, nama saya Floriana Mole selaku host di podcast kita kali ini. Dan di sini saya ada rekan saya, ada Vito, ada Fatul. Di podcast kita kali ini kita akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap kebebasan pers sesuai tema yang sudah kita angkat. Dan di sini kita telah kedatangan narasumber kita, yaitu ada Ibu Serafina Tiurmaida. Halo Bu. Terima kasih ya sudah diundang Ibu di acara Communication Podcast. Gimana kabar Bu? Sehat puji Tuhan. Kan kemarin sempat gagal ya. Iya, aduh. Gimana tuh kok bisa gagal apa ini? Gagal cinta? Enggak, gagal podcast. Oh, gagal Jadwalnya sih Bu. Iya ya, mengatur waktunya ya. Susah Mengatur banget. waktu ya. Nyusahin waktu Ibu, kadang kita kosong, ibunya nggak kosong. Iya, nggak apa-apa ya, hari ini sekarang sudah bisa kan ya. Nah, sesuai tema yang kita angkat, perlindungan hukum terhadap kebebasan pers. Di sini kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita. Apa sih tanggapan Ibu Serafina sendiri terhadap kebebasan hukum pada pers ini? Kebebasan pers ya. Iya. Jadi ini hukum pers itu merujuk kepada kebebasan pers ya, di mana kebebasan pers itu adalah setiap negara kan berbeda-beda ya di dalam melakukan aturan dan peraturan di dalam kegiatan media ya, kegiatan media. Jadi ya memang kalau kebebasan pers ya memang punya kebijakan, punya aturan dan peraturan sendiri. Setiap negara juga punya aturan yang berbeda ya, aturan yang berbeda. Nah, intinya adalah di dalam hukum pers yang merujuk kepada kebebasan pers itu bagaimana menerima, bagaimana mencari, lalu bagaimana menginformasikan sebuah berita ya yang memiliki nilai-nilai kebenaran tentunya ya kan, yang sifatnya adalah demokrasi, maka ada namanya kebebasan pers yang benar-benar terikat dengan aturan-aturan di dalam undang-undang. Kalau tidak salah undang-undang nomor 40 ya, 40 tahun 1999 ya. Di situ kan ada penyiaran, perfilman ya, kemudian ada pers ya kan. Ngomongin Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 itu kan tentang kebebasan pers ya Bu. Dimana dituliskan di situ pers itu ibaratkan lembaga super ya Bu, yang Iya. bisa diatur oleh pihak-pihak tertentu gitu. Iya. Maksudnya kayak gimana ya Bu? Ya, karena kan dia terikat kan dengan undang-undang itu. Bagaimana dia memiliki nilai di dalam menyampaikan informasi, di dalam mencari, kemudian menerima dan menginformasikan berita itu. Karena pers itu sendiri kan tidak terlepas dari sebuah keterkaitan antara hubungan dengan media, begitu juga dengan keterkaitan dengan media massa ya, dengan media massa dan dengan masyarakat ya kan, dengan masyarakat. Jadi tiga peranan itu sebenarnya tiga yang difokuskan di dalam kebebasan pers adalah bagaimana hubungan dengan media, bagaimana hubungan dengan media massanya, lalu dengan masyarakatnya. Jadi tidak bisa
bebas ya, tidak bebas. Jadi kebebasan pers yang dinyatakan seperti ini adalah sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 itu, karena terikat dengan data pers di dalam. Ini ada satu yang Ibu perlu jelaskan juga ya, bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 itu mempunyai peranan yang penting. Jadi pers nasional itu mempunyai peranan penting ya, di dalam apa? Di dalam memenuhi keinginan masyarakat, memenuhi hak masyarakat. Dalam apa? Oh ya, dalam mendapatkan dan menerima informasi ya, mendapatkan dan menerima informasi. Lalu untuk bagaimana mendorong supremasi hukum ya, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak-hak asasi manusia ya, kemudian nilai-nilai kebenaran demokrasi ya, lalu dengan keberagaman dan kebinekaan seperti itu. Jadi terwujudnya kebinekaan ini yang sangat baik dalam pers nasional. Jadi nggak bebas kayak yang diomongin orang-orang itu, Iya, kayak tidak lembaga dong. super Iya, gitu. apalagi kita ini kan sekarang sudah dianjurkan memiliki sertifikasi wartawan misalnya ya, sertifikasi wartawan. Kemudian sudah memiliki card sebagai wartawan atau jurnalis ya, jadi tidak bisa abal-abal juga kan untuk menjadi wartawan. Tetapi ya tidak sembarangan karena dia punya lembaga sendiri kan. Ada media atau tim rep yang mengolah media itu supaya apa? Supaya memang informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu ya benar-benar mempunyai nilai-nilai kebenaran gitu, dan tidak asal mencari dan meliput berita saja gitu. Oh iya, mau nanya lagi soal tentang kebebasan pers ini. Dia kan ibaratnya nih Ibu bilang dia harus transparan mungkin Iya. ke publik. Iya betul. Itu maksudnya transparan tuh gimana ya? Mungkin bisa dijelasin biar lebih jelas lagi. Ya. Gimana, Bu? Kata transparan itu kan sebenarnya adalah bagaimana menyampaikan berita atau informasi kepada masyarakat melalui media massa ya, ataupun dalam bentuk sekarang sudah masuk di era digital juga ya. Nah, itu semua dalam bentuk transparan, berarti informasi yang disampaikan mempunyai nilai-nilai kebenaran, ya kan? Nilai-nilai kebenaran. Karena kenapa? Setiap wartawan pada saat meliput, mencari, meliput dan memberikan informasi kepada masyarakat itu berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Jadi tidak bisa sembarangan gitu, karena nanti ada undang-undang yang memberikan kebijakan kepada aturan lainnya bahwa wartawan ya harus sesuai menyampaikan berita itu ya. Jadi jangan sampai melanggar etika pers ya, seperti itu. Berarti kalau kita nggak bisa asal-asalan buat berita gitu ya? Nggak bisa. Misalnya kita meliput berita ini, tiba-tiba memang beritanya hari ini kita lagi kegiatan podcast ya kan. Nah, tapi ada berita yang menyampaikan di luar sana, ada yang tiba-tiba meliput kita nih ya. Nah, tamu misalnya datang di kafe ini, meliput kita tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan kayak gitu. Itu kan sudah melanggar ya kan. Apalagi pada saat kita membaca berita, loh ini kan berita podcast kita, kok beritanya jadi lain sih isinya. Nah, berarti yang menjadi tantangan buat kita adalah pasti akan mencoba melapor kan, melapor ini beritanya nggak benar ini kayak gitu. Nah, itulah yang dinamakan bahwa setiap aturan main dalam setiap negara di dalam kebebasan pers itu beda-beda ya. Negara luar sana juga beda melakukan dan melaksanakan aturan mainnya. Kita juga beda ya. Kalau di sini mempunyai undang-undang yang khusus yang membahas tentang pers ya. Nanti baca lagi lebih rinci lagi supaya lebih paham ya. Seperti itu. Kita closing, mungkin kita minta closing statement sama Ibu. Apa sih pesan dari Ibu untuk pers di era digital sekarang? Nah, untuk closing statement Ibu hanya sedikit ya yang Ibu sampaikan. Jadilah seorang kreator, konseptor, mediator, dan problem solver. Jadi kalau kita sebagai calon-calon wartawan dan wartawati, maunya baiknya kita harus memberikan ide-ide kreatif ya, sehingga nilai berita yang kita sampaikan itu menjadi bermakna dan bermanfaat untuk masyarakat. Itu guys. Oke teman-teman, sekian podcast dari kita dan terima kasih untuk Bu Sere Sama-sama. sudah hadir di podcast kita kali ini. Mungkin di lain waktu kita undang lagi Bu Sere. Siap. Nah, oke teman-teman,
Tanpa kebebasan, pers bukan apa-apa. Tanpa pers, masyarakat tidak tahu apa-apa. Sampai jumpa, dadah. Dah. Bye. Makasih. Ya, Oke, Bu. makasih. Kasih Bu.